Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita sudah membahas interpretasi dari kurva yang sebelumnya gitu ya dalam kurva stress strain ini. Nah, kemudian kita akan menentukan modulus elastis. Apa sih modulus elastis itu? Nah, seperti yang sudah kita kasih tahu sebelumnya ya, ada nanti akan didapatkan nilai modulus elastisnya gitu kan. Nah, modulus elastis itu dia merupakan atau kita sebut juga dengan modulus Young ya. Dia merupakan kemampuan benda yang menunjukkan bahwa benda tidak semakin elastis atau benda itu tidak elastis gitu. Ya intinya besarnya benda yang tidak elastis mungkin seperti itu. Dan semakin besar nilainya maka suatu benda atau bahan itu dia akan semakin kaku sehingga dia akan sulit untuk ke bentuk semula gitu ya, ke bentuk atau ke sifat elastisnya gitu sehingga dia akan mendekati sifat plastisnya. Nah, cara menentukan modulus elastis ini pertama kita akan menentukan berdasarkan sifat pendekatan kurva. Nah, sifat pendekatan kurva ini dapat kita tentukan. Ini kita hapus dulu sebentar ya. Nah, cara menentukannya karena tadi batasan dari proporsional biasanya ya, garis yang proporsional itu atau titik proporsional itu dia adalah acuan akhir dalam pembuatan grafiknya gitu. Atau dalam pembuatan kurvanya, maaf. Ya. Kemudian kita akan tarik ya, kita buat kurva dari nilai 0 ya, 0 dari x-nya 0, y-nya juga 0, kemudian sampai ke titik ini, titik yang sekiranya dia linear. Nah, udah kita akan tariklah di situ gitu kan. Ini saya juga kasih garis di sini sampai sini ya, dari 0 sampai sini. Nah, mungkin perpotongannya sebelah sini. Nah, kemudian kita akan buat kurva. Nah, ini berdasarkan yang tadi dari tegangan atau stresnya dia sampai batas titik P atau titik proporsionalnya dia sekitar segini ya. Begitupun untuk yang si si tegangannya. Nah, ini juga sama sampai ke situ. Sampai titik P. Nah, sehingga nanti akan didapatkan nilai seperti ini. Ketika sudah kita dapatkan, kita tentukan nilai A-nya. AX min B dari persamaan regresinya ya. Nah, kemudian kita cari ya menggunakan trendline. Nanti kita akan dapatkan, kita keluarkan semua displaynya. R sama equation ordernya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ini A-nya. Dia adalah nilai dari modulus Young. Si A-nya itu nilai dari modulus Young. Kemudian ini masih dalam bentuk MPa ya. Kenapa dalam bentuk MPa? Ini kan tadi kan kita belum diolah ya. Karena kita tadi narik si stresnya dia dalam bentuk MPa. Nah, kita juga bisa ubah ke bentuk PA misalkan sehingga nanti dia akan seperti ini tinggal dibagi 1000. Nah, akan seperti ini. Nah, kenapa satuannya PA? Ini kan kita ketahui ya bahwa tegangan per tegangan atau stress per strain atau sigma per epsilon itu tegangannya itu kan dia kan gaya per luas ya atau F per A. Terus si regangannya atau strainnya itu dia pertambahan panjang awalnya kan delta L per L gitu kan. Sehingga nanti akan saling mencoret gitu kan. Sehingga dapatkan F per A. F per A itu dia akan sebenarnya dengan N per M persegi gitu kan. Sehingga nanti dia akan dapatkan nilai PA gitu kan karena Newton per M persegi itu kan dia nilai dari PA gitu kan ya, satuan dari PA atau satuan dari Pascal. Sehingga dia akan seperti ini gitu. Setelah didapatkan nilainya sudah kita dapat menentukan. Nah, tapi juga kita bisa menentukan rumus ini, rumus yang secara langsung tadi, tegangan per tegangan atau sigma per epsilon menggunakan slope-nya. Sebetulnya ini slope-nya juga kan ya. Nah, kita gunakan slope. Nah, slope tadi itu delta sigma, ini sigma itu stresnya ya. Kita tarik sampai
sama di titik P tadi. Titik P ini batas dari proporsionalnya. Kemudian untuk yang apa namanya strainnya ya sama sampai titik P. Nah, tinggal kita oh sorry sorry ini belum dibagi ya. Ini kemudian kita baginya sama titik koma. Kemudian kita bagi dengan yang si strain. Ketika sudah dapatkan tinggal kurung tutup, enter. Nah, sama kan hasilnya? Sama dalam satuan MPA ini kita ubah ke PA. Kenapa saya ubah dalam bentuk MPA? Karena tadinya agar memudahkan sih gitu kan, tapi ya sudahlah. Mungkin ini bisa kita ubah lagi gitu kan. Maksudnya dalam pembuatan grafiknya agar lebih mudah gitu. Tapi kalau perhitungannya balik lagi sih ke perhitungan awal, kita harus bisa mengolah datanya lagi. Satuannya kita ubah lagi gitu kan. Sehingga nanti didapatkan ini nilai A-nya itu atau nilai dari modulus bandanya itu ini sekitar 36,67 Pascal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.